Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini kita akan membahas sebuah film teka-teki menarik yang berjudul Escape Room. Film ini menceritakan sebuah organisasi misterius yang mengadakan permainan ruang misteri. Pemenang dari permainan tersebut dijanjikan untuk mendapatkan hadiah sebesar $10.000. Permainan ini mempertemukan 6 orang yang tidak saling mengenal, namun di antara mereka memiliki pengalaman hidup yang sangat mirip meskipun tidak mereka sadari. Tanpa mereka ketahui, permainan ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati yang menegangkan. Keenam peserta tersebut diharuskan untuk lolos dari 6 ruangan yang masing-masing memiliki teka-teki yang unik dengan tema tertentu dan tertanam beberapa petunjuk mengenai masa lalu mereka dan mengapa mereka berada dalam ruangan tersebut. Jika mereka tidak berhasil memecahkan teka-teki di dalam ruangan yang mereka tempati, sudah dipastikan mereka akan mati. Mau tahu keseruan ceritanya? Langsung saja, mari sama-sama kita ikuti alur cerita film Escape Room. Film diawali dengan memperkenalkan 6 orang yang akan dipertemukan dalam permainan escape room ini. Diawali dengan Zoe, seorang mahasiswa brilian yang pemalu, sedang mengikuti perkuliahan fisika kuantum di kampusnya. Terlihat bahwa Zoe adalah mahasiswi yang cerdas, namun ia sangat pemalu dan terkesan introvert dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, scene berpindah ke Jason, seorang manajer di sebuah perusahaan. Jason adalah seorang pebisnis yang sukses. Ia cerdas, peka terhadap peluang bisnis, dan memiliki ambisi yang besar dalam menghadapi setiap tantangan. Pada lokasi lain, diperlihatkan juga Ben, seorang pemuda penjaga toko yang memiliki pengalaman hidup yang menyedihkan. Ia mencoba bangkit dari keterpurukan dan kondisi yang dialaminya sekarang. Secara bersamaan, mereka mendapatkan kiriman sebuah kubus misterius dari seseorang yang tidak diketahui. Jason mendapatkan kiriman tersebut di kantornya. Terdapat kartu ucapan yang bertuliskan, untuk seseorang yang selalu berpikir kreatif. Zoe mendapatkan kiriman kubus tersebut pada saat ia sedang berada di kamar asramanya. Di dalam kartu ucapan bertuliskan buka pintu yang baru. Di sisi lain, Ben juga mendapatkan kiriman misterius yang sama pada saat hendak melanjutkan pekerjaannya di gudang. Pada kartu ucapannya bertuliskan kesempatan untuk lolos. Jason, Zoe, dan Ben berusaha membuka kubus mereka masing-masing. Kubus tersebut memiliki pola yang cukup sulit, sehingga tidak mudah untuk dibuka. Jason yang frustasi mencari cara di internet untuk membuka kubus tersebut. Ben bahkan mencoba menghancurkan dengan cara dipukul. Sedikit demi sedikit, teka-teki pada kubus tersebut dapat dipecahkan dan mereka berhasil membuka kubus mereka masing-masing. Tiba-tiba, dari dalam kubus tersebut muncul sebuah tiket undangan dari Minos Escape Room, perusahaan yang membuat kubus tersebut untuk mengikuti permainan ruang misteri, dan siapa yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar $10.000. Scene berpindah di depan gedung Minos. Di sana Ben terlihat sedang merokok. Tak lama setelah itu, datang seorang perempuan bernama Amanda. Ia adalah seorang mantan tentara. Amanda adalah salah satu di antara 6 orang yang akan memainkan ruang misteri nantinya. Setelah melakukan pendaftaran, Amanda berjalan menuju ruang tunggu yang telah ditentukan. Di lift, ia bertemu dengan Danny, seorang gamer yang sering memainkan permainan ruangan misteri dan sangat mahir. Keduanya langsung menuju ke ruang tunggu. Di sana ternyata sudah ada Jason, Zoe, dan Mike, seorang pensiunan pekerja tambang. Mereka saling berkenalan satu sama lain. Tak lama setelah itu, Ben pun datang. Ia disambut dengan hangat dan keenam orang tersebut bercengkrama satu sama lain. Sekilas terlihat mereka sangat antusias untuk mengikuti permainan ruang misteri tersebut. Tak lain karena mereka belum mengetahui bahwa permainan ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Setelah beberapa saat, Ben merasa bosan karena mereka semua masih harus menunggu instruksi lebih lanjut. Ia mencoba keluar ruangan untuk merokok, namun tidak diduga, gagang pintu ruangan tersebut terlepas dan digantikan dengan sebuah kontak seperti pengatur oven. Saat itu juga Danny menyadari bahwa permainan ruang misteri sudah dimulai. Ruang tunggu tersebut adalah ruang pertama dan menurutnya hanya dapat dibuka dengan sebuah kode kombinasi. Dengan antusias, semua orang mencoba mencari petunjuk yang ada. Mereka mencari kode atau apapun yang dapat memberi petunjuk untuk membuka pintu tersebut. Amanda memeriksa majalah yang ada di meja. Di sana ia menemukan sebuah petunjuk di mana majalah-majalah di atas meja ditujukan pada seseorang yang bernama Dr. Wu Tan Yu.
Mike mengecek tumpukan buku dan di sana ia menemukan sebuah obeng bintang. Zoe yang melihat buku yang dipegang Mike menyadari sesuatu. Ia mencoba memasukkan kode 451 ke dalam kombinasi kontak oven. Namun bukannya pintu tersebut terbuka, pemanas yang ada di loteng ruangan pun menyala seperti sebuah oven. Perlahan seluruh ruangan mulai memanas. Mereka pun panik. Mereka mencoba menanyakan ke resepsionis yang ada di ruangan tersebut, namun tidak ada jawaban. Ben mencoba mengambil apar yang ada di dinding untuk mengurangi panas di udara. Akan tetapi apar tersebut ternyata hanyalah sebuah kaleng dan malah mengaktifkan pemanas yang ada di dinding. Zoe pun mengecek apar kaleng tersebut dan menemukan sebuah kunci. Kunci tersebut mereka gunakan untuk membuka pintu jendela resepsionis, namun ternyata di balik jendela tersebut hanyalah sebuah boneka. Tak lama setelah itu, sebuah panggilan telepon muncul. Jason mengangkat dan terdengar sebuah rekaman yang menyampaikan bahwa semuanya harus mengikuti permainan sesuai dengan aturan tertulis. Akan tetapi mereka tidak paham aturan seperti apa yang harus mereka ikuti. Sementara itu, semua jendela yang ada mulai tertutup dan ruangan sudah mulai terlihat memerah membara. Sebagian dari mereka ada yang ingin menyerah, namun hal tersebut tidak membuat permainan berhenti. Mau tidak mau, mereka harus tetap bermain. Amanda pun panik. Zoe mencoba menenangkannya. Ia juga menemukan sebuah petunjuk yang tertulis di dinding bahwa Dr. Wutan Yu meminta menggunakan alas gelas. Ia kembali menyadari sesuatu dan langsung memeriksa meja ruang tunggu. Di sana terlihat sebuah alas gelas dan ia menekannya. Tiba-tiba sebuah lukisan bergeser naik dan memberikan sebuah jalan. Saat Zoe melepas alas gelas tersebut, lukisan itu kembali menutup. Mereka mengecek meja tersebut dan ditemukan 6 alas gelas. Mereka menekan semua alas gelas tersebut secara samaan dan lukisan tersebut kembali bergeser membuka jalan keluar yang cukup lebar. Semuanya keluar satu persatu, dimulai dari Jason, Mike, dan Amanda. Ruangan semakin memanas. Zoe menemukan cara dengan menahan alas gelas tersebut dengan gelas yang berisi air. Ben dan Danny melanjutkan cara tersebut hingga tak diduga sebuah api menyala dari loteng ruangan seperti sebuah kompor. Mereka langsung segera keluar dari sana dan sesaat setelah itu terjadi ledakan. Untungnya ke-6 orang dari mereka dapat berhasil dengan selamat, dan mereka pun masuk ke dalam ruangan kedua. Setelah kejadian dari ledakan tersebut, mereka baru menyadari bahwa ini bukanlah permainan seperti yang mereka kira. Permainan ini adalah permainan hidup dan mati yang membuat mereka harus berhati-hati melewati tantangan selanjutnya. Ruangan kedua terlihat seperti sebuah gubuk. Mereka harus mencari sebuah kunci dan kombinasi kode untuk membuka pintu gubuk tersebut. Sama seperti sebelumnya, semua orang mulai mencari semua kode atau hal yang dapat digunakan untuk membuka pintu tersebut. Jason menemukan sebuah kunci di dalam sebuah kantong yang tergantung. Ia berhasil membuka salah satu gembok yang ada di pintu. Selanjutnya, mereka harus mencari sebuah kode untuk membuka gembok kedua. Sementara yang lain sibuk mencoba berbagai kode, terlihat Ben sedang menatap ke dinding dan teringat sesuatu. Di sana ia menemukan kode yang dicari, yaitu Rudolph, yang berkaitan dengan masa lalunya. Jason mencoba menggunakan kode tersebut dan gembok pun berhasil dibuka. Semua orang keluar dan pintu di gubuk tersebut langsung tertutup. Di luar mereka disambut ruangan bersalju. Suhu di tempat tersebut menunjukkan minus 30 derajat Celcius dan terus menurun. Suhu yang sangat dingin memaksa mereka untuk segera mungkin mencari petunjuk selanjutnya. Mereka semua berkeliling. Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci. Di tempat lain, Zoe juga menemukan sebuah tulisan yang berbunyi, "Utara adalah dusta." Amanda juga melakukan pencarian. Ia menemukan sebuah jaket untuk menghangatkan diri. Sedangkan Mike menemukan sebuah pancing yang tersangkut di atas pohon. Setelah itu mereka semua berkumpul. Amanda menyadari maksud dari permainan tersebut, bahwa satu jaket untuk 6 orang. Mereka tidak akan saling berebut, mereka akan berbagi. Sedangkan Jason melihat jaket tersebut seakan teringat sesuatu pada masa lalunya, namun belum dijelaskan pada saat itu. Orang yang mendapat jatah untuk memakai jaket pertama kali adalah Zoe. Di sisi lain, Mike dan Jason mencoba menggunakan pancing yang mereka dapati untuk memancing sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Di kantongnya, Zoe menemukan sebuah kompas. Ia berjalan sambil memegangi kompas tersebut dan merasakan suatu keanehan. Medan magnet dari kompas tersebut adalah seekor beruang yang membeku.
Zoe mencoba memasukkan tangannya dan menggapai sesuatu. Ia mendapati sebuah magnet dan magnet itu mereka gunakan untuk memancing sesuatu dari lubang pancing. Setelah dicoba, mereka mendapati sebuah balok es yang di tengahnya terdapat sebuah kunci yang dapat digunakan untuk membuka pintu yang ditemukan Jason sebelumnya. Jason meminjam korek api yang dimiliki Ben, berharap dengan korek itu dapat mencairkan balok es tersebut. Namun Ben dengan menyebalkan melemparkan koreknya di atas permukaan es yang ternyata tipis. Jason dan Mike kesal dengan kelakuan Ben. Danny yang ingin mencairkan suasana berinisiatif untuk mengambil korek tersebut. Namun sesuatu hal terjadi. Es tiba-tiba retak dan membuat Danny tenggelam. Semua orang berusaha menyelamatkannya, namun apa mau dikata, ia pun mati. Dengan kejadian itu, semua orang merasa kesal kepada Ben dan mereka pun hampir bertengkar. Jason kembali membuat mereka fokus ke dalam permainan. Semuanya harus fokus jikalau tidak ingin mati seperti Danny. Karena tidak ada korek, mereka bersama-sama menaruh tangan mereka di balok es tersebut, berharap dengan itu balok es akan mencair. Sampai pada akhirnya, balok itu dapat mencair di pelukan Mike, karena yang lain sudah tidak kuat lagi. Kunci pun mereka dapatkan dan dengan segera mereka masuk ke dalam pintu tersebut. Akhirnya mereka berlima masuk ke dalam ruangan ketiga, sebuah ruangan dengan latar sebuah bar yang terbalik. Telepon pun berbunyi. Setiap kali telepon berbunyi menandakan lantai yang mereka pijak akan jatuh. Area untuk dipijak semakin lama semakin sedikit. Mereka harus berpegangan ke dinding ruangan. Situasi semakin mencekam dan mau tidak mau mereka harus segera mencari petunjuk selanjutnya. Di sana mereka menemukan pintu keluar yang tidak memiliki gagang pintu. Mereka tahu bahwa pada kali ini harus menemukan gagang pintu tersebut. Amanda mencoba mencari ke meja bar. Ia menemukan sebuah berangkas kecil yang terkunci dengan sebuah angka kombinasi. Mereka mencoba beberapa angka namun gagal. Di samping itu, Zoe menyadari bahwa untuk mendapatkan kode tersebut harus memainkan sebuah puzzle raksasa yang ada di dinding. Ia akhirnya menyelesaikan puzzle tersebut dan berhasil mendapatkan sebuah kode Morse yang berhubungan dengan bola biliar yang ada di atas meja. Amanda pun berhasil membuka berangkas tersebut dan mendapatkan gagang pintu yang dimaksud. Namun celakanya, semua lantai sudah jatuh dan ia harus bergantung untuk dapat sampai ke arah pintu keluar. Pada awalnya berjalan lancar, ia bergantung dengan baik. Namun ia membuat kesalahan dengan tidak sengaja menjatuhkan gagang pintu tersebut. Amanda berusaha mengambilnya dan langsung melemparkannya ke Jason. Sedangkan lantai terakhir pun jatuh dan ia mengorbankan dirinya di ruangan ini. Semuanya shock, terutama Zoe. Ia merasa kesal dan marah dengan kondisi yang sedang mereka alami. Pada ruangan keempat, hanya tersisa Jason, Mike, Ben, dan Zoe. Ruangan keempat tersebut menampilkan kamar rumah sakit yang menggambarkan masa lalu pribadi masing-masing pemain, yang mana ternyata mereka adalah orang yang sama-sama beruntung dan selamat dari suatu kejadian. Zoe satu-satunya yang selamat dari tragedi kecelakaan pesawat bersama keluarganya. Jason berhasil selamat dari tenggelamnya kapal yang ia gunakan dengan temannya saat mereka memancing. Ben satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil bersama teman-temannya. Mike orang yang selamat dalam kecelakaan tambang. Danny adalah satu-satunya orang dari keluarganya yang selamat dari keracunan monoksida. Dan Amanda adalah satu-satunya orang yang selamat pada saat perang. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa permainan ini ingin melihat siapa orang yang paling beruntung dari yang beruntung. Siapa satu-satunya orang yang akan selamat dari orang-orang yang pernah menjadi satu-satunya yang selamat. Tak lama setelah itu, sebuah TV tua tiba-tiba menyala. Terlihat mereka hanya diberikan waktu selama 5 menit untuk dapat menyelesaikan teka-teki agar dapat keluar dari ruangan tersebut. Sama seperti sebelumnya, semua orang bergegas mencari semua petunjuk yang ada. Namun di sana Zoe malah berpikiran lain. Ia berpendapat bahwa mereka tidak perlu mengikuti aturan mereka.
Karena dengan hal itu mereka akan terus kalah dalam setiap tantangan. Di sana ia menghancurkan semua kamera CCTV yang mengawasi pergerakan mereka. Sementara Zoe memecahkan semua CCTV, peserta yang lain terus mencari petunjuk. Mike menemukan sebuah petunjuk dan ternyata itu adalah sebuah ejaan EKG pada bahasa isyarat. Mereka pun langsung mencari mesin EKG dan langsung mencobanya. Di sana Jason berpendapat bahwa detak jantung yang tinggi merupakan jawaban untuk membuka pintu. Sampai-sampai ia menyetrum Mike hingga mati. Namun ia salah, malah sebaliknya detak jantung yang rendahlah kunci untuk membuka pintu tersebut. Ben yang mencoba menyelamatkan Mike tidak mampu membuatnya bernafas kembali. Gas beracun akhirnya keluar. Namun akhirnya mereka dapat lolos berkat Jason yang dapat mengatur detak jantungnya serendah mungkin. Jason langsung beranjak pergi. Ben mengajak Zoe untuk segera keluar, namun ia menolak dan menyuruh Ben untuk pergi. Dengan keras kepala, Zoe terus berusaha untuk memecahkan semua kamera CCTV yang ada, dan pada akhirnya yang berhasil lolos ke ruang misteri selanjutnya adalah Jason dan Ben. Setelah berhasil lolos, Ben sangat marah kepada Jason karena dengan sikap egoisnya ia telah membunuh Mike. Akan tetapi Jason merasa tidak bersalah karena itu adalah hal yang wajar untuk dilakukannya jika ingin selamat. Ben yang mendengar hal tersebut langsung menyadari bahwa Jason yang selamat dari tragedi kecelakaan kapal bukanlah karena keberuntungan, namun karena membunuh temannya untuk dapat selamat dan memakai satu-satunya jaket yang ada. Jason bukanlah orang yang selamat karena keberuntungan, namun karena kelicikan. Mereka pun akhirnya berkelahi. Tak lama setelah itu, mereka mencari jalan keluar, dan setelah mereka membuka sebuah pintu, ruangan ilusi itu pun bekerja. Mereka tidak dapat fokus melihat keadaan sekitar. Mereka pun langsung mencari penawar agar terlepas dari ilusi tersebut. Beruntungnya di sana Ben menemukan penawar itu, namun hanya ada satu. Jason yang mengetahui penawarnya cuma ada satu, memaksa Ben untuk memberikan penawar itu kepadanya. Ben pun tidak mau dan mereka bertengkar. Pada akhirnya Ben berhasil menyuntikkan penawar tersebut dan berhasil keluar. Sedangkan Jason mati dan perjuangannya berhenti di ruang ilusi. Ruang misteri selanjutnya yang dimasuki Ben semacam sebuah perpustakaan kecil. Di sana terdapat sebuah pintu yang hanya bisa dibuka dengan sebuah kode. Di sisi lain, scene berpindah ke ruang 4, tempat di mana Zoe tertinggal sebelumnya. Terlihat dua orang dari pihak pengembang game yang akan membersihkan ruang itu untuk korban selanjutnya. Namun tiba-tiba Zoe bangun dan memukul mereka. Ternyata ia berhasil mendapatkan masker oksigen dan berhasil selamat. Ia langsung mengambil pistol yang tergeletak dan pergi mencari jalan keluar. Kembali ke Ben, di sana ia mencari kode untuk membuka pintu keluar. Di sisi lain, dinding ruangan berjalan semakin menyempit yang bisa saja menjepit dirinya. Ia berhasil mendapat petunjuk dalam sebuah buku dan menemukan jawaban kode tersebut pada gambar-gambar lukisan di dinding. Dengan segera ia memasukkan kode tersebut. Namun entah kenapa, pintu tersebut tidak kunjung terbuka. Sampai pada akhirnya ia mulai terjepit hingga membuat kakinya terluka. Dalam kondisi terjepit, ia mencoba bersembunyi di tempat pemanas ruangan yang ternyata di sana ia dapat selamat dan berhasil keluar dari ruangan tersebut. Di luar, ia bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pembuat game mengerikan tersebut. Ia memberi selamat bahwa Ben sudah memenangkan permainan. Ben diajak untuk duduk di sofa yang ada di sana dan mereka pun mengobrol. Pada satu kesempatan, ternyata Ben tiba-tiba dicekek dengan sebuah tali dan ia ingin membunuh Ben. Ternyata ia tidak menerima bahwa Ben memenangkan permainan yang telah dibuatnya. Ben yang sudah sekarat tiba-tiba dibantu oleh Zoe yang datang dan menembak orang tersebut hingga mati. Pada akhirnya mereka dapat keluar dari permainan dan gedung mengerikan tersebut. Ben langsung dibawa ke rumah sakit, sedangkan Zoe langsung melaporkan kejahatan tersebut ke polisi. Di sana Zoe diminta untuk menunjukkan tempat kejadian perkara. Pada saat Zoe menunjukkan ruang tunggu pada awal permainan, ruangan tersebut tidak menunjukkan seperti ruang oven yang sebelumnya ia lalui. Tidak ada tanda-tanda seperti ruang misteri yang ia mainkan. Zoe menginformasikan semua hal yang ia ketahui tentang ruangan tersebut, namun polisi tidak menemukan satupun bukti pendukung. Akhirnya mereka meninggalkan ruangan tersebut tanpa ada satupun bukti yang mereka dapatkan. Scene berpindah 6 bulan kemudian. Di sana terlihat Zoe dan Ben bertemu di sebuah kafe.
Ia ternyata selama 6 bulan terakhir telah mengumpulkan semua data terkait 6 orang yang mengikuti permainan. Ia menemukan bahwa Mike Nolan mati karena serangan jantung, Jason mati terlempar dari motornya, Danny mati tenggelam di Danau Michigan, sedangkan Amanda jatuh dan mati pada saat panjat tebing. Semua yang mati telah direkayasa oleh orang yang membuat game tersebut dan ia tidak tenang sebelum dapat mengungkap kejahatan itu. Zoe ternyata menemukan bahwa logo Minos menunjukkan sebuah koordinat di tengah kota Manhattan, New York, dan ia telah membeli tiket pesawat serta mengajak Ben untuk menelusuri hal tersebut, di mana 2 minggu lagi mereka akan berangkat dan film ini sepertinya akan berlanjut pada episode kedua. Sekian, kita tunggu episode keduanya ya. Dadah!